Alhamdulillahi ala nikmatil iman, alhamdulillahi ala nikmatil Islam, alhamdulillahi ala nikmatil hidayah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah lah yang layak dipuji dan kita perlu menjadi orang-orang yang bersyukur. Bahkan Rasulullah saja saking ingin digolongkan menjadi orang-orang yang bersyukur dalam kisah yang masyhur ya, sampai sholat sunnah dan kakinya sampai bengkak begitu ya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam, uswah dan qudwah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Nah, sebagai muqaddimah, dalam kehidupan itu ternyata tidak hitam putih begitu ya. Banyak sekali ujian-ujian, baik itu yang kita kenal ujiannya itu menyenangkan gitu ya, dimudahkan, dilancarkan begitu. Dan juga terkadang ujian itu menyedihkan gitu ya, ditinggalkan. Nah, seperti kemarin mah keluarga kami begitu ya. Nenek dari, bukan nenek sih ya, mungkin dari istri Allah panggil ya, sudah waktunya gitu. Nah, kita ketika diuji musibah begitu ya, nah maka ada kalimat yakni innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalimat istirja gitu ya. Dan itu adalah level standar ketika seseorang ditimpa musibah mengucapkan itu. Tapi ada ucapan yang luar biasa ketika diberikan musibah. Apa? Yakni alhamdulillah. Seperti yang kita kenal kisahnya Nabi Ayub, kalau tidak salah ya. Nabi Ayub itu ketika diuji sakit, nah ucapannya itu alhamdulillah. Bahkan diabadikan ketika berdiskusi dengan iblis, apain kamu ibadah, kata iblis ya, nah, saya mah hamba Allah, kata Nabi Ayub itu. Kamu mah ibadah juga sekarang jadi sakit, miskin, beneran miskin? Iya, alhamdulillah, ucapannya itu. Nah, itu sebagai muqaddimah. Terkadang sekali lagi kita diuji ya, baik itu senang ya, baik itu sedih, dan kita harus siap hadapnya. Ketika diberikan musibah berarti kita bersabar begitu ya. Ketika diberikan ujian kemudahan ya, ujian kelancaran, kita bersyukur gitu ya. Dan itulah orang-orang yang beriman, ada dalam sabar, ada dalam syukur ya. Mungkin nasihat ini bagi sebagian orang ya diabaikan pas ketika senang gitu. Tapi pas ketika di musibah, nasihat ini sangat itu ya, penting gitu. Nah, itu sebagai mukadimah. Nah, sebelumnya gimana ibu-ibu kabarnya? Alhamdulillah. Sarada hati. Sarada batuk uyun. Salib. Menuju usum ararate tenggorokan. Mati korok ararate. Nah, kita lanjut ya di tilawah di surat Al-Isra. Nah, melanjutkan berarti masuk kita itu di
Ya, alhamdulillah untuk tilawah sudah kita laksanakan bersama ya. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca menjadikan diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dan menjadikan pahala yang luar biasa. Nah, tadi mah eh, hanya sedikit ya kekeliruannya mungkin ya. Kalau Taita tadi mungkin yang yu'iduna ya tinggal dipanjangkan tadi tuh ya. Ayat 50 may yu'iduna gitu ya. Kalau Bulia yang azabah. Nah, tadi ada tambahannya. Ada abah, azabah ya. Nah, kalau Bu Yuli tidak ada ya. Bu Diana juga tidak ya. Paling tebal tipis mungkin ya diperhatikan kembali. Nah, kayak misalnya nun, kalau di depannya ada huruf istifal tipis ya. Contoh, faman tak. Nah, tipis ya. Tapi kalau misalnya di depannya itu dia huruf yang isti'la, nah maka dia tebal ya. Tapi di sini tadi yang tebal tidak ada ya kalau nggak salah. Contoh misalnya sobe. Nah, itu kan ya di depannya ada huruf isti'la maka tebal. Nah, kali ini mah pada tipis-tipis ya. Nun ketemu huruf yang tipis di depannya. Tuh ya nang kaliro ya. Tapi kalau sana nang kolila, nah itu mah dia tebal begitu ya. Itu mungkin untuk koreksi. Nah, kemarin kita membahas huruf goin ibu-ibu ya. Masih ingat huruf goin ada di mana? Betul ya goin ya? Go. Nah, di tenggorokan atas ya. Adnal halqi. Nah, biasanya kekeliruan yang terjadi huruf goin itu dia suka jadi apa namanya tuh jadi G misalnya itu jangan ya G teuing. Nah, jadi tebalnya tuh eh, jadi tipis ya. Go, ri, ru, bal gitu ya. Nah, terus kemarin juga kita membahas huruf hukum ya. Hukum madlin arid li sukun. Nah, apabila ada huruf wawu atau huruf iya ya sebelumnya fathah ai au ya, tapi dia diwakafkan. Nah, kalau diwakafkan maka jadi madlin arid disukun ya. Min khauf min syai. Nah, itu jadi madlin arid disukun. Tapi kalau dia di wasol madlin saja ya, madlin saja. Tapi kalau dia di wakaf jadi madlin arid disukun ya. Atau mad itunya apa? Di wakaf gitu ya. Nah, itu. Nah, berikutnya hari ini kita akan membahas tentang mad lazim. Nah, mad lazim itu lazim berarti harus ya. Jadi, kalau di masyarakat mah lazimnya, nah biasanya, seharusnya, wajibnya gitu. Nah, lazim berarti harus ya. Sedangkan mad lazim ini nanti itu akan dibagi menjadi dua ya. Nah, ada yang disebut mad lazim kalimi. Nah, mad lazim kalimi itu jadi mad itu panjang ya. Kalimi berarti dalam kata ya, satu kata ya. Mustaqol berarti diberatkan. Dan mad lazim kalimi ini ternyata dibagi dua lagi nanti ya. Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama. Yang pertama yakni mad lazim kalimi musaqol
ya. Kalimi berarti dalam satu kata satu kalimat, mustaqol diberatkan. Dalam istilah mad asli yang wajib dibaca panjang selama 6 harokat. Nah, bagaimana teknisnya atau keadaannya mad lazim kalimi mustaqol ini? Apabila mad asli atau mad tabi'i bertemu huruf yang bertasydid di depannya, gitu ya. Nah, maka dipanjangkan. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, pas yang ke lam itu yang ke 7 ya. Jadi tahan dulu 6. Dallin ya. Atau contoh yang kedua, fa idza ja'atit tammatul kubra. Nah, masuk ke itu yang ke 7 ya. Atau contoh yang lain, fa idza ja'atis shakhah. Nah, ya. Nah, itu kita eh, sebutkan ya atau kita namakan mad lazim kalimi mustaqol ya, yang itu disebabkan di depannya itu bertemu dengan huruf yang ditasydidkan gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Nah, kalau tidak ada, coba kita latihan di eh, kalimat ketiga ya. Kayak saya dulu. Fa iza ja'atis shakhah. Mangga bareng-bareng. 1, 2, 3. Atis. Oke, ya. Coba sekali lagi biar kelihatan kekompakannya. Atis. Oke. Coba satu-satu ya. Dari yang baju hitam. Baju hitam siapa? Mangga. Atis. Oke. Agak kurang dikit ya. Oh, oke ya. Sekarang yang pakai baju berem ati semuanya. Semuanya. Yang sebelahnya Bu Yuli saja. Enggak. Tis. Coba sekali lagi Bu. Tis. Oke. Lanjut. Yang depannya. Atis. Sekali lagi. Atis. Mangga sebelahnya. Atis. Sekali lagi. Atis. Oke, sip ya. Tuh perlu dilatih kembali ya, karena itu teh kalau yang saya rasakan mah sok rada apa kagok gitu. Nah ini harus siap-siap ya. Dolin, nah, siap-siap ya. Karena kalau tidak siap-siap ya, boleh jadi yang ditahan itu di lamnya. Walau dol, ada yang gitu. Ada itu tadi ya. Dolin. Gitu. Nah,
Itu ya yang mad lazim kalimi mutsaqal. Nah, sekarang masuk ke makharijul huruf. Nah, setelah huruf goin, huruf apa itu Ibu? Go, fa ya. Nah, kalau fa mah lebih mudah kayaknya. Go, fa. Nah, huruf fa itu dia makharijul hurufnya di mana Ibu-ibu? Fa. Di bibir. Teknisnya dengan mempertemukan gigi seri atas dengan bibir bagian bawah bagian dalam, betul ya. Coba kalau luar, coba gimana? Ya, susah ya bagian. Ya, susah tuh. Susah ya. Fa. Nah, huruf fa ya. Dari bibir ya, perut bibir bawah ya, bagian dalam bertemu dengan gigi seri atas atau dalam bahasa Arabnya itu batni syafati sufla ya. Batni itu batnun ya, perut bibir bawah bagian dalam. Nah, huruf fa ini kekeliruannya itu biasanya tertukar dengan p begitu ya. Nah, orang Sunda mah biasanya mengucapkannya jadi p ya. Sahur sah orang Sunda teu tiasa ngomong f eta mah fitnah. F gitu ya. Nah, terkadang yang azan juga hayya 'alal falah gitu ya. Kalau Pak kira-kira eh hamasnya ada tidak? Tidak ya. Hamasnya jadi hilang gitu ya. Pak, pi, pu, bab. Nah, tapi harusnya fa, fi, fu, baf. Nah, gitu ya. Jadi dia dijaga hamesnya. Jadi harus ada hamesnya gitu. Nah, kita coba latihan ya di huruf fa. Fa, fi, fu, baf. Mangga. Fa, fi, fu, baf. Fu, fan, fani, faf, na. Fu, fan, fani, faf, na. Minal mufni. Minal mufni. Ma fi, fan, fani, fa. Ma fi, fan, fani, fa. Fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, baf. Fu, fan, fani, faf, na. Fu, fan, fani, faf, na. Minal mufni. Minal mufni. Ma fi, fan, fani, fa. Ma fi, fan, fani, fa. Afwaja. 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 Fujuraha. 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 Nah, itu ya huruf fa. Nah, coba sekarang bareng-bareng. 1, 2, 3. Fa, fi, fu, baf. Fu, fan, fani, faf, na. Minal mufni. Ma fi, fan, fani, faf. Oke, silahkan satu-satu dari Bu Lia dulu. Fa, fi, fu, Baf, fu, fan, fani, baf, faf, na. na, Minal muf. mufni. Ma fi, fan, fani, faf. Cukup. Nah, mangga sebelahnya. Fa, fi, fu, baf. Ya. Fu,
Fantasna nih sip depannya. Oke, mangga dilanjut. Mufni. Oke, sip ya, cukup. Nah, huruf fa. Jadi sekali lagi, hati-hati kesalahannya itu biasanya dibaca jadi P gitu ya. Dan hati-hati juga huruf fa jangan sampai dibaca syiddah atau tertahan ya. Op, op. Nah, tapi of gitu ya. Fa, fi, fu, baf. Nah, jadi kalau huruf fa ingat fufu fafa. Fufu fafa kan nggak pupu papa ya. Oh itu masih kan aku nih teh. Dunia ya. Itu ibu-ibu ada yang mau ditanyakan yang fa sama mad lazim. Nah, betul. Af ngalim ya. Jangan ap masih dah. Af gitu. Kalau dari segi tebal tipis huruf fa tebal atau tipis Bim? Tipis ya. Kan kalau tebal mah untuk memudahkan yang tebal mah dia berakhiran o biasanya ya. Ro itu ya. Kalau lafzul jalalah itu beda cerita ya. Nah, ro, do, to, ko, apalagi so, ho. Nah, itu tebal-tebal semua ya. Yang berakhiran dengan o itu. Itu ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Gimana? Betul, selalu itu tandanya. Tanda. Jadi ada yang bertasydid di depannya. Gitu. Ya, setelah mad. Nah, kan itu do itu mad ya. Di depannya ada huruf yang bertasydid, nah akan dipanjangkan. Karena kalau Al-Qur'an ya Madinah gitu ya. Nah, apalagi yang gundul ya, kan tidak ada tanda panjang pendek kan gitu. Gitu. Itu yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Tetap semangat. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tereh tamat ibu-ibu ya ini teh ya. Wah, sebentar lagi tasir. Oh gitu.